Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan membahas teknik penerapan dari fungsi blend tool, counter tool, dan insert simbol karakter ya. Nah, untuk menerapkan penggunaan ketiga teknik ini, maka saya akan mencoba membuat simbol berupa logo FAO atau Food Agriculture Organization ya, Badan Pangan Dunia. Tapi mungkin kita tidak membuatnya semirip mungkin ya, hanya sekedar menunjukkan penerapan fungsi dari ketiga tools tadi. Oke. Kita mulai saja. Nah, yang pertama yang kita buat adalah simbol padinya, ya, simbol padi, ya. Kalau gitu, saya akan memulai menggunakan materi-materi yang sudah pernah kita pelajari, ya, yaitu ellipse tool. Ya, kita gunakan ellipse tool pada bagian toolbox. Ingat, seperti biasa untuk membuat lingkaran ya yang ukurannya proporsional ya, jangan lupa menahan tombol kontrol di keyboard sambil menarik objeknya ya, seperti ini, tahan kontrol. Kalau sudah lepas klik baru lepas tombol kontrolnya. Nah, untuk menampilkan objek satu layar penuh tekan tombol F4 di keyboard ya, F4. Oke. Sekarang kita gunakan shape tool. Nah, perhatikan, kita sudah pernah membahasnya. Kalau kita menggunakan shape tool untuk objek standar ya, objek dasar seperti lingkaran, itu ketika kita klik titik dari lingkarannya ya, kita tarik. Kalau kita nariknya ke arah dalam itu ya seperti ini ya, ke arah dalam. Nah, perhatikan, jadi ke arah dalam itu berarti kursornya kita tarik di dalam lingkaran ya, mau ke kanan ke kiri tapi berada di dalam lingkaran. Ini namanya kita tarik ke arah dalam. Ini akan menghasilkan objek berbentuk potongan kue ya, kue yang terpotong ya. Tapi kalau kita tarik ini ya, titiknya ke arah luar objek ya, arah luar, itu artinya kursornya kita tarik di luar dari objek lingkaran ya. Nah, ini efeknya yaitu akan membentuk garis putus ya, garis putus. Nah, oke. Nah, seperti ini, garis putus ya. Nah, itu dia bedanya ditarik ke arah dalam dan ke arah luar. Oke. Nah, jadi ini kita tarik ke arah luar ya, sampai bentuk garisnya putus seperti ini. Oke. Ya, kita batalkan dulu. Nah, sebelum menarik objek ya, kita pastikan dulu bagian tengah dari objek ini menggunakan bantuan garis bantu rule dari sebelah kiri ya. Tujuannya nanti agar simbolnya betul-betul seperti membentuk lingkaran ya. Nah, kita ulangi kembali menggunakan shape tool, tarik titiknya ke arah luar ya, sebatas ini. Titik yang satu lagi tarik ke arah luar di bagian bawah ya. Nah, jangan sampai pas-pas di tengah, kita lebihkan sedikit ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, agar ini bisa dijadikan dasar dari penggunaan blend nanti, objek ini kita jadikan kurva dulu. Pilih dari menu ring, convert to curve ya, jadi dia hanya berbentuk garis, tidak lagi lingkaran ya. Nah, sekarang kita akan membentuk simbol padinya ya. Kita gunakan Bezier tool ya, klik, tahan, pilih Bezier tool. Oke. Nah, saya akan bentuk gambar padi. Perhatikan ya, cara penggunaan Bezier, klik titik pertama sebagai dasar objek,
kemudian klik tahan titik berikutnya untuk melengkungkan garis. Oke, klik lagi titik berikutnya, kemudian ya klik lagi ya seperti ini, kemudian kita satukan ya. Nah kalau sudah ya, mungkin ini kalau terlalu besar bisa kita edit ya. Nah oke, kita beri warna hijau. Nah kemudian objek ini kita gandakan, nah, ya kita beri yang hasil gandanya menjadi warna oranye. Ingat, cara menggandakan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu bisa dengan cara memilih menu pada bagian edit, duplicate ya, atau bisa juga dengan cara copy paste ya, atau bisa juga dengan cara singkat klik tahan ya sambil digeser, kemudian sambil diklik kanan tombol mouse ya. Nah itu seperti itu. Nah sekarang objeknya kita gandakan menjadi 4 ya, 2 untuk bagian luar padi ya, yang 2 lagi untuk bagian dalam padi. Oke. Nah sekarang perhatikan cara penggunaan blend ya. Blend tool ya, di bagian toolbox ya, di sini ada blend ya, blend tool ya. Di sini keterangannya fungsinya untuk apa. Blend object by creating a progression of intermediate object and colors ya. Nah itu fungsinya. Kalau sudah Anda klik, kita lihat cara penggunaannya. Anda klik dulu objek pertama, misalnya saya pilih objek yang berwarna hijau ya. Jadi klik tahan, tarik, arahkan ke objek kedua, ke bagian tengah objek kedua. Nah maka terbentuklah beberapa kumpulan objek di antara kedua objek ini. Nah proses pembentukan inilah yang dikatakan sebagai blending ya. Nah jika objek pertama berwarna lain, objek kedua berwarna lain, maka hasil dari kedua objek ini akan berupa perubahan warna, transisi warna dari hijau ke oranye ya. Nah ini yang dikategorikan blending. Nah ketika kita klik ya, coba kita klik pick tool, klik di area luar ya, klik lagi. Oke ya, klik area kosong menggunakan pick tool, klik kembali objeknya. Nah ini muncul dia menunya kembali. Perhatikan di bagian properti untuk pengaturan blending ini, di sini ada nilai namanya blend object ya. Blend object ini fungsinya menentukan banyaknya jumlah dari objek hasil blending ya. Ini agar terlihat bentuknya, saya zoom aja di bagian ini ya. Oke. Nah ya, sekarang perhatikan jumlah blendingnya di sini standarnya 20. Kalau saya rubah, saya mau jadi hanya 9, maka saya ketikkan angka 9 di sini. Oke. Ketikkan angka 9, enter ya. Maka ini di sini akan muncul 9 objek ya. Kalau saya klik angka 2, enter, berarti hanya 2 objek ya. Nah saya pilih 9. Oke. Nah kemudian jika kita ingin menempatkan objek blending ini pada sebuah garis ya, jadi dia nanti blendingnya, hasil blendingnya mengikuti bentuk garis, maka kita gunakan kembali properti yang di property bar. Itu ada pilihan pad properties ya. Ini pad properties, Anda klik tahan, kemudian pilih menu pad, new pad ya. Nah ini kursor kita akan berubah bentuk. Dan perlu diingat ya, waktu melakukan memilih menu ini hanya bisa dipilih kalau objeknya sedang terseleksi ya. Jadi kalau sudah kita pilih new pad, kita klik pada bagian garis. Nah lihat objeknya akan menempel di garis ini. Nah kita ingin dia apa namanya ya,
mengikuti bentuk garis dari awal sampai akhir. Nah, dalam kondisi terseleksi seperti ini, kita mau tahu mana objek yang pertama dan mana objek terakhir, kita bisa gunakan menu starting and ending object, ya. Nah, di sini kalau kita pilih starting and ending object, ya, itu kalau kita pilih show start, berarti dia akan menampilkan mana objek pertamanya. Nah, ini objek pertamanya. So, kalau sudah ketemu tinggal kita geser, ya. Saya geser ke arah bawah. Nah, kalau sudah kelihatan, boleh langsung memilih objek yang lainnya, ya. Saya klik langsung dari sini boleh, atau tadi caranya klik bagian tengah, pilih lagi di sini show end object, ya, show end. Maka dia akan kasih tahu nih objek yang terakhir, ya. Kita geser. Nah, pada bagian ini kita lihat hasilnya di mana objek ini padi itu menempel di tengah-tengah garis, ya. Nah, jadi titik tengah objek menempel di tengah-tengah garis. Nah, agar dia berbentuk seperti padi, berarti ujung padi yang menempel pada garis. Untuk itu kita rubah center pointnya, klik objek yang terakhir ini, ya, klik area kosong, klik objek terakhir, klik sekali lagi, ini akan muncul center point. Center pointnya kita pindah ke bagian ujung dari objek ini, ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau sudah demikian juga di objek yang berwarna oranye, ya, klik sekali lagi sampai muncul center pointnya, kemudian letakkan center pointnya di bagian bawah objek. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuk padinya, ya, padinya ujungnya sudah menempel pada garis, atau kita sebut garis ini sebagai batang padi, ya. Nah, agar berbentuk padi yang mengembang, ya, objek pertama yang berwarna hijau kita klik kembali sampai muncul tanda rotasinya, kemudian kita rotate ke arah luar, ya, seperti ini. Maka lihat di sini bentuk padi akan mengembang, ya. Namun kalau kita lihat hasil blend dari objek pertama dan objek kedua ini, di bagian tengahnya objeknya menjadi kecil, ya. Kalau gitu kita klik area kosong, klik objek bagian tengah ini sampai fungsi blendnya muncul kembali. Kemudian pada bagian untuk membuat ukurannya sama rata, ya, di bagian properti ini Anda bisa pilih menu more blend option, ya. Di sini ada more blend option. Anda pilih saja submenunya rotate all object, ya. Kalau Anda pilih rotate all object, maka semua objek akan berukuran sama. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita lakukan kembali blend, ya. Kali ini objek yang hasil kita gandakan tadi ini kita mirror dulu. Kita mirrornya bisa kita gunakan fungsi mirror, ya, dari panel yang kita bahas minggu lalu, yaitu ring, transformation, scale and mirror, ya. Ini panelnya muncul. Nah, lihat mirror, ya, kita klik saja mirror secara horizontal di sini, kemudian tekan apply. Nah, objeknya berubah posisi secara horizontal, ya. Nah, kita letakkan hijau di sebelah kiri, orange sebelah kanan. Nah, kita lakukan lagi blending, ya. Kita lakukan blending. Caranya pilih blending tool, ya. Tadi klik objek pertama, tahan, tarik mengarah ke objek kedua. Kalau sudah berada di tengah-tengah objek kedua, ini baru kita lepas, ya, sampai tadi muncul bentuk blendnya. Nah, kalau sudah, kembali diatur di bagian propertinya, yaitu untuk objek, blend objeknya nilainya 9, agar jumlah blendingnya berjumlah 9 objek, ya. Enter. Nah, kemudian, ya, kita pilih kembali di properti ini pad properties, kemudian new pad, ya. Nah, sampai kursor kita berubah bentuk menjadi tanda seperti ini, ya. Nah, kalau sudah, kita arahkan ke garis yang tadi sudah kita gunakan, arahkan ke garis, kemudian klik, ya. Katanya objeknya belum kena, ya. Kita arahkan kembali, klik. Nah, itu dia.
Nah, karena dia bertumpuk ya, kembali kita geser. Caranya tadi tentukan dulu mana objek awal ya, di properti pilih starting ya, pilih show start ya, ini muncul, letakkan di bagian bawah ya, boleh diklik lagi ya. Nah, kalau kita sempat mengklik di bagian objek ya, di luar objek ya, atau mengunseleksi, kemudian kita seleksi kembali, ini menu nggak akan muncul. Artinya apa? Ini semua objek yang sudah tergabung ke garis ini akan terpilih. Maka caranya untuk memilih mana objek yang akan kita atur, apakah blending pertama atau blending kedua, maka caranya tahan tombol kontrol di keyboard, kemudian klik blending yang mana yang kita inginkan. Kalau kita klik blending pertama, klik, maka menunya akan muncul. Nah, kalau kita ingin mengatur blending yang kedua, klik kembali area kosong, tahan kontrol di keyboard, klik blending yang kedua. Nah, dia menunya muncul ya. Baru kita setel, tadi kita mau milih mana objek terakhir, show end ya, show end. Kalau sudah geser lagi ke atas dan kembali perhatikan di sini bentuknya objek akan menempel di tengah-tengah garis ya, di tengah-tengah garis. Nah, seperti ini. Jadi yang kita lakukan adalah merubah center point, titik rotasinya ya. Klik objeknya 2 kali sampai muncul tanda rotasi, kemudian tempatkan di bagian bawah ujung objek padi ini ya. Kalau sudah sembari digeser, nah seperti ini ya, tekan F4 untuk menampilkan keseluruhan. Kembali kita lihat objek yang paling atas, klik lagi untuk menampilkan titik rotasi, letakkan di bagian ujung dari objek. Oke, nah kalau sudah jangan lupa diputar, kali ini ke arah kiri ya, dan klik kembali sambil digeser, posisinya diratakan dengan blending yang pertama ya. Oke, kalau kurang berputar, silakan Anda putar, baik itu blending pertama atau blending kedua ya. Nah, ini kelihatannya hasil blending kita sudah berhasil, namun padinya mungkin terlalu besar ukurannya ya. Kita bisa sesuaikan. Kita mulai saja dari objek padi yang ada di blending pertama, klik ya, kecilkan seperti ini ya. Klik lagi objek yang awal, kecilkan juga ya. Nah, mungkin kita bisa rotate ya, seperti ini kembali ya. Nah, begitu juga objek yang di hasil blending kedua ya, kita sesuaikan ukurannya. Nah, ini juga kita sesuaikan ukurannya ya, secara otomatis dia akan menyesuaikan. Oke, kita rotate ke arah dalam seperti ini. Nah, lihat, begitu kita rotate ke arah dalam, ini bagian tengah dari hasil blending itu akan mengecil ya. Maka ingat kembali caranya tadi, klik area kosong dulu, kita seleksi hasil blending kedua. Jadi untuk memilih blending kedua, ini nggak bisa langsung Anda klik, tapi Anda gunakan tombol kontrol di keyboard. Tahan tombol kontrol di keyboard, klik blending yang kedua. Oke, kalau sudah muncul, tadi untuk menetralkan ukurannya di menu More Blend Option, pilih Rotate All Object. Oke, nah berhasil ya. Nah, kita bisa sesuaikan kembali ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau masih terlalu besar, kita kecilkan juga di bagian ini, sesuaikan. Oke. Nah, kalau sudah selesai ya, kita lihat
Ini garisnya kita tebalin ya. Untuk memilih garisnya saja jangan lupa tadi klik tahan tombol kontrol di keyboard, klik garis ya. Kemudian baru ditebalkan, misalnya berukuran 2 mili atau 1 mili ya. 1 mili. Oke. Nah, jangan lupa di bagian ujung itu ada bentuk padi lagi. Kita gambar lagi bentuk padinya menggunakan Bezier tool. Ya. Nah, kali ini bentuknya kita buat agak di tengah ya. Oke. Kita kasih warna hijau atau warna oranye ya. Kemudian kita kecilkan. Ya. Letakkan dia di rotate. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, perhatikan kita blok semua. Ya, kita group. Pilih menu group di property atau shortcutnya Ctrl G. Ya, tekan F4 untuk menampilkan satu layar penuh, kemudian kita gandakan. Ya, cara menggandakannya pilih saja edit, duplicate di sini atau Ctrl D ya. Oke. Hasil penggandanya kita geser. Kemudian kita mirror saja menggunakan menu di property. Oke, seperti ini. Dan kita atur perataannya supaya sama rata ya. Klik objek pertama, klik objek kedua, klik objek pertama, tahan tombol shift di keyboard, klik objek kedua, kemudian tekan huruf E untuk meratakan objek secara vertikal ya. Oke. Nah, kalau sudah ya ya, jangan lupa. Oke, ini kita batalkan saja dulu penggandanya, kita hapus ya. Ada yang akan kita perbaiki sedikit, yaitu di bagian ujung dari objek ini ya. Bagian ujung dari objek ya, yaitu batang padi. Ini dia lebih tebal ya. Maka untuk itu kita pisahkan dulu objeknya, ungroup all ya. Ungroup all. Ring, kemudian tadi hasil blending juga kita pisah lagi. Setelah kita ungroup all, kita klik lagi objeknya, kemudian kita pilih a ring, a break, compound, object of 7 element apart ya, atau bahasa sederhananya break apart ya. Nah, ini garisnya sudah terpisah. Oke, garis ini tadi ketebalannya kita buat 1 mili ya. Jadi kalau kita kecilkan sekecil mungkin, ukurannya tetap 1 mili. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka salah satu caranya agar dia bisa menyesuaikan porsinya, kita rubah dia menjadi objek ya. Convert outline to object. Oke, di sini menunya atau shortcutnya Ctrl Shift Q. Kalau sudah klik, nah. Dan di sini kita perbaiki bentuknya ya, seleksi menggunakan zoom tool, tekan F2 ya. Nah, kalau sudah gunakan shape tool, kita perbaiki ini posisinya ya. Ini objek ini, 2 titik ini kalau memang ada kita buang saja, jadi titik tengahnya ada di sini. Yang ini kita tarik ke arah bawah seperti ini, kemudian kita atur titik paling bawah ya, kita geser ke samping, kita lebarkan. Oke, kemudian titik yang atas ini kita tarik ya, titik ini juga kita sesuaikan. Oke. Ya. Nah, kita kasih warna hijau. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah, kita blok
semua. Jangan lupa hilangkan warna garisnya. Klik kanan pada bagian no color di sini. Ya, klik kanan default ya nih, no color, untuk menghilangkan warna garis dari objek ya. Kalau sudah, objek ini kita grup ya, ingat tadi di blok kemudian di grup ya, grup. Kalau sudah kita gandakan tadi, nah kali ini kita gandakannya supaya sejajar ya. Jadi caranya klik objeknya, tahan tombol shift di keyboard, kemudian geser sambil klik kanan mouse-nya ya, sambil digeser sambil klik kanan mouse-nya. Nah kemudian lepas kliknya baru lepas shift-nya. Oke. Nah kalau sudah kita mirror menggunakan menu di property ya, boleh juga dari menu transformasi supaya cepat yang property saja ya, klik oke. Kalau sudah kita sejajarkan dia. Nah ya, di sini kita pertemukan. Kalau sudah kita grup. Oke. Nah, selesai. Sekarang tinggal kita membuat bola globe-nya ya. Nah, untuk membuat bola globe dengan teknik tadi contour ya, contour. Nah, perhatikan caranya. Kita pilih dulu ellipse tool, objek berbentuk lingkaran, kita klik ya. Kalau sudah bentuk objek berbentuk lingkaran, oke, kecil saja dulu. Kemudian kita kasih ketebalannya 2 mili misalnya ya, 2 mili. Dan kita gunakan contour tool di sini. Lihat contour tool. Pilih menu contour. Ya, fungsinya adalah apply a series of concentric shapes that radiate into or out of an object ya. Nah, oke, kita pilih. Nah, lihat cara penggunaannya. Begitu Anda gunakan contour tool pada objek yang sudah terseleksi, maka di bagian property ya, itu akan muncul beberapa pengaturan yang berkaitan dengan fungsi contour ya. Nah, kalau sudah lihat di bagian counter step ya, ini fungsinya untuk menambahkan jumlah objek ya yang akan kita gandakan dengan teknik contour. Misalnya kalau pada logo FAO tadi itu jumlah lingkarannya ada 5, maka tinggal kita tambah 4 lagi ya. Ketikkan angka 4. Kemudian jarak antar keempat objek ini bisa kita atur di bagian counter offset. Jadi counter offset ini fungsinya untuk menentukan jarak antar objek yang kita kontur ya, dalam hal ini lingkaran. Jadi jarak antar lingkarannya kita buat aja 10 mili atau itu sama dengan sekitar 1 cm ya. Kalau sudah di sini perhatikan ke arah mana kita kontur objeknya. Kalau tombol yang kanan ini berarti ke arah luar, yang di tengah ke arah dalam ya. Kita pilih outside contour. Nah, perhatikan hasilnya. Lihat di sini. Ya, ini tadi kita ubah menjadi 4. Enter. Oke, nah lihat di sini hasilnya terbentuklah 4 buah objek hasil kontur dengan jarak masing-masing 4 mili ya, 4 mili. 1 cm ya. Nah, kalau sudah gunakan pick tool. Nah, objek ini kita ya, mungkin bagian tengah ini bisa kita kecilkan. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau sudah contour ini kita pisah ya, kita pisah, pilih menu ring, break apart atau break contour group apart. Nah, ini menunya namanya berubah-ubah tergantung fungsi yang sedang digunakan ya. Jadi nama singkatnya adalah break apart atau shortcutnya Ctrl K ya. Anda break apart. Nah, namun dia belum bisa kita pisah ya. Kenapa? Walaupun sudah di break apart, tapi dia masih dalam posisi di group. Jadi kembali pilih ungroup ya, ungroup all.
Ini dia udah terpisah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis ya yang nantinya akan berada di tengah-tengah lingkaran ini seperti bentuk garis target ya. Kita gunakan garisnya kita bentuk garisnya menggunakan freehand saja. Ya, pilih freehand tool. Ya, ini freehand tool. Oke. Cara menggunakannya seperti biasa, klik titik pertama, lepas mouse-nya sambil digeser ya. Supaya garis ini lurus vertikal, Anda tahan tombol shift di keyboard. Tahan shift, oke. Nah, geser sedikit ya. Ini dia lurus ya. Oke, kemudian klik. Nah, sekarang garis ini punya ketinggian sekitar 92,987 mili ya. Nah, kita ingin ukuran tingginya sama dengan ukuran tinggi pada lingkaran ya. Kalau gitu gunakan pick tool, klik objek lingkaran, perhatikan di sini ketinggian objek lingkaran adalah 103,664. Ini kita blok, kita copy, Ctrl C ya di blok, kemudian copy menggunakan Ctrl C di keyboard. Setelah kita copy, kita klik garis tadi, maka perhatikan di bagian garis ini yang ketinggiannya 92, kita blok, kita pastekan ukuran lingkaran tadi. Caranya tekan Ctrl V di keyboard ya. Oke, nah kalau sudah enter ya, ketika kita enter ukurannya nanti akan memanjang ya. Nah, kalau sudah kita kasih ketebalannya yaitu sekitar 2 mili sama dengan ukuran garis, dan kita letakkan di tengah-tengah garis. Caranya seperti biasa, klik garisnya, tahan tombol shift di keyboard, kemudian klik lingkarannya ya, sambil menahan tombol shift klik lingkaran. Nah, ini artinya kita memilih lebih dari satu objek, berarti objek pertama adalah garis, objek kedua adalah lingkaran. Nah, untuk meletakkannya di tengah-tengah, tekan di keyboard itu tombol C, dia akan diletakkan di tengah secara horizontal. Tekan tombol E, dia diletakkan ke tengah secara vertikal. Oke. Sekarang klik area kosong. Nah, klik kembali garisnya. Garis ini akan kita gandakan keliling ya. Maka di bagian transformation, ya di sini transformation, kita pilih jenisnya yang transformation rotation atau rotate ya. Kemudian kita masukkan nilai rotasinya, kemiringannya 45 derajat. Kemudian jumlah copiesnya 1 aja ya. Kalau sudah, kita tekan tombol apply sekali. Ya, muncul dengan kemiringan 45 derajat, kemudian digandakan sekali lagi dengan kemiringan 45 derajat dari bentuk sebelumnya, kemudian tekan sekali lagi. Nah, seperti ini. Oke, sekarang bagian tengah lingkaran ini yang merupakan persatuan dari garis tadi, kita akan potong ya. Maka caranya kita seleksi dulu ke semua garis ini ya, tahan tombol shift, klik semua garis satu persatu ya. Saya ulangi, tahan tombol shift, klik garis pertama, shift tetap ditahan, klik garis kedua, garis ketiga, garis keempat ya. Kalau sudah, ini saya tandai dengan warna biru misalnya, untuk menandai objek yang dipilih ya. Jadi tujuannya hanya untuk menandai, jadi Anda nggak perlu merubah warna juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah keempat garis ini yang sudah kita pilih ini, kita combine dulu ya, combine ya, tujuannya agar ketika dipotong semuanya ikut terpotong ya. Kalau sudah di-combine, klik lingkaran yang paling kecil, ini saya kasih tanda warna hijau nih ya. Kita potong garis ini ya. Jadi cara motongnya, kita klik lingkaran kecil pertama, tahan tombol shift di keyboard, klik garis hasil combine tadi. Kalau sudah, tekan tombol trim di property bar ya, trim di sini, klik trim, maka nanti hasilnya akan terpotong. Nah, jangan lupa hasil yang sudah di trim ini, garis ini ya, kita pisah kembali, pilih dari menu ring, break curve apart ya, break curve apart.
Nah, jadi dia sudah terpisah seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah semua objek ini ya kita blok, kita kasih garis ya. Kita perhatikan dari menu view bahwasannya objek ini hanya berupa garis saja. Pilih menu view wireframe. Ini bentuknya hanya garis. Jadi kalau kita besarkan atau kita kecilkan, nanti ukurannya akan, ketebalan garisnya akan tetap sama ya. Nah, untuk membuat dia bisa proporsional seperti biasa, kita rubah dia ke bentuk objek. Jadi caranya blok dulu semua tadi ya. Kemudian pilih menu arrange, convert outline to object. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ini udah berubah menjadi objek ya. Kalau sudah, kita kembali tampilkan ke bentuk normal, enhance. Nah, semua objek yang sudah kita pilih ini kita ya satukan atau kita weld ya. Kita weld ya. Pilih menu weld di sini. Oke, nah dia sudah menyatu semua. Ya, gunakan beri warna, misalnya warna oranye ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan memasukkan bentuk dari simbol bola dunia milik FAO ini ya. Yaitu kali ini kita nggak perlu menggambar, kita gunakan aja simbol yang sudah ada ya. Caranya kita gunakan dari menu teks ya, teks, pilih, kemudian di sini ada insert symbol karakter ya, atau Ctrl F11 untuk menampilkan jendelanya ya. Ini klik insert symbol karakter. Setelah Anda klik, lihat di bagian kanan itu muncul panel insert karakter ya. Nah, jenis fontnya ini standarnya adalah font Arial, sehingga nanti bentuk-bentuk karakter dari font Arial ini akan kita lihat ya, apa saja yang bisa kita ambil di sini. Ini bentuk-bentuk karakternya ya. Nah, kali ini saya ingin mengambil bentuk karakter yang karakternya berupa gambar-gambar. Nah, salah satu jenis font yang memiliki karakter berbentuk gambar adalah Webding dan Wingding ya, ada dua ya. Jadi di bagian font ini kita ganti nama fontnya. Anda pilih saja Wingding misalnya, ketikkan Wingding, enter. Nah, di sini akan muncul jenis-jenis karakter dari huruf Wingding ini yang bisa kita manfaatkan sebagai objek gambar ya. Anda cari ke bagian bawah, ternyata di sini nggak ada bentuk bola dunia. Kita ganti saja menjadi Webding, ketikkan Webdings ya. Oke, sudah muncul nama hurufnya, enter saja langsung. Nah, di sini ada simbol laba-laba, jaringnya ya, tarik ke bawah. Nah, di sini ada simbol bola dunia nih. Nah, yang mana kita pakai? Nah, cara makainya ya, kita tinggal klik objek yang mau kita ambil, tahan, tarik ke arah area kerja. Nah, tapi berdasarkan bentuk simbol NATO itu bola dunianya enggak berbentuk lingkaran ya. Kita hapus saja, delete. Kita ambil yang ini ya, gambar benua-benua atau kepulauan-kepulauan kecil ya. Anda klik tahan tadi cara makainya, tarik ke arah area kerja, lepas. Nah, ini dia. Sekarang simbolnya sudah muncul ya, simbol-simbol negara-negara atau benua-benua ya. Kita kasih warna sama oranye. Nah, di sini kita besarkan sedikit. Ya, ingat saat membesarkannya tarik sudutnya sambil menahan tombol shift ya, agar tetap proporsional. Nah, kalau sudah kita rotate sedikit ya, gunakan pick tool. Oke, rotate sedikit ya, kita sesuaikan dengan bentuk simbol bola dunia ya. Oke, kita sesuaikan saja, letakkan di tengah-tengah lingkaran. Caranya Anda sudah ketahui, pilih bola dunianya, tahan shift, klik lingkaran, tekan tombol C dan E. Nah, kalau sudah ya, ini mungkin dia berada di luar, kita masukkan sedikit ke dalam ya, atau kalau terlalu lebar Anda kecilkan.
Oke, kalau sudah ya, tinggal kita blok semuanya, kita hilangkan garisnya, kemudian kita grup ya, pilih grup. Oke, tekan F4 untuk menampilkan satu layar penuh. Sekarang objek yang ini ya kita letakkan di tengah-tengah ya. Bola dunia kita letakkan di tengah-tengah padi tadi ya. Caranya klik simbol bola dunianya, tahan tombol shift, klik padinya, tekan tombol C dan E di keyboard. Oke, ini dari tengah-tengah, tinggal kita sesuaikan posisi vertikalnya, naikkan sedikit sambil menahan tombol shift supaya dia tetap lurus ya. Oke, nah saya rasa sudah cukup. Iya. Oke, ini kita hapus. Nah, inilah tadi simbol FAO ya, Badan Organisasi Pangan Dunia ya. Nah, lebih kurang ya. Jadi yang di sini yang kita bahas bukanlah kemiripannya, tapi fungsi dari penggunaan tools blend, contour, dan insert text to pad ya. Oke. Demikian saja cara penggunaan tools yang kita bahas hari ini, yang kita terapkan pada pembuatan logo FAO. Kalau begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.